Gubernur yang mampu bekerja, kemudian menguasai masalah, dan mampu berkomunikasi dengan semua pihak. Dalam hal ini kita sangat mementingkan itu ada di DKI, karena DKI ini merupakan benchmarking, merupakan tolok ukur buat provinsi lain. Oh enggak, belum ada. Belum ada. Belum ada. Kan belum ada. Betul, kan isunya kan mencuat dari kapabilitas, dari pengalaman. Wah ya nanti itu kan PJ kan banyak di daerah lain juga banyak, tapi belum ada sama sekali. Nanti prosesnya kan juga lewat Kemendagri ya. PDI Perjuangan yang mampu membuktikan politik tata ruang, politik hijau yang membuat rakyat itu merasa nyaman, merasa cinta dengan lingkungannya. DPP pasti menyiapkan figur yang bisa diterima oleh semua orang, karena bukan hanya masalah usia, masalah gelar, tidak. Tetapi yang perlu adalah mampu bekerja dan punya elektoral. Gubernur Pak Anies dan Pak Ariza Patria ini saya rasa ya meskipun Gerindra dan teman-teman koalisi yang pada saat itu misalnya PDIP enggak waktu itu beda yang didukung, tapi sekarang saya rasa dalam konteks yang lebih besar mungkin harapannya bisa lebih kompak dikit lah gitu. Para calon-calon pemimpin itu dengan pertanggungjawaban tinggi. Jadi artinya dicalonkan dengan perhitungan mampu memimpin. Maka saya lebih cenderung untuk kriteria nanti yang akan memimpin tentu adalah aspek yang mendasar bagi rakyat, warga Jakarta. Seperti contoh. Misi besar Presiden Jokowi angkat pengganti Anies Baswedan dibongkar habis. Ternyata Presiden Jokowi disebut punya misi besar saat angkat pengganti Anies Baswedan. Isu dahsyat calon pemimpin DKI Jakarta dibongkar. Belakangan rumor Jokowi menunjuk anak buah sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta sangat terdengar. Ini dipicu masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berakhir pada 16 Oktober 2022. Anies Baswedan disebut akan lengser dan penggantiannya adalah orang yang bisa dikendalikan istana. Rocky Gerung menyoroti kritis soal ini, ada banyak yang dibongkar sebagian bikin kaget. PR pun muncul saat Anies Baswedan selesai memimpin DKI Jakarta, posisi gubernur menjadi lowong. Maklum pada saat yang sama pemerintah belum mengadakan pilkada. Dari jadwal pemerintah, pilkada baru bisa digelar serentak pada tahun 2024. Rumor liar pun muncul, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono digadang-gadang akan menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Heru Budi Hartono merupakan anak buah Jokowi yang dulu berada di naungan Basuki Cahayapurnama alias Ahok ketika menjadi gubernur, dilansir dari YouTube milik Rocky Gerung Official, dan menyebut jika Heru Budi Hartono diproteksi Jokowi ketika berada di Istana Negara. Ahli dan pakar hukum tentang negara Refli Harun dalam channel YouTube pribadinya mengatakan, Anies Baswedan adalah orang yang punya peluang dan dia ancamannya adalah kalau oligarki ini menghambat Anies dengan cara membeli atau memborong semua partai politik. Itulah yang semuanya tidak fair dalam politik Indonesia yang bisa bakal terjadi, kata Refli Harun seperti 2019 yang lalu. Anies sebenarnya kalau dia punya peluang, kalau mau maju tapi tidak ada tiket. Ketika itu kalau dimasukkan ke wakil presiden maka sesungguhnya tidak banyak artinya. Tahun 2024 adalah waktu yang matang bagi Anies karena usianya akan 55 tahun sebenarnya, lebih tua dibandingkan Presiden Jokowi ketika pertama kali mentas. Tapi tentu persiapan Anies Baswedan jauh lebih kuat, lebih matang ketimbang Presiden Jokowi ketika nyalon di 2014, ujarnya. Tantangan tidak terlalu besar dibandingkan kondisi Anies saat ini, di mana dari berbagai sisi terutama dari PSI dan pendukung-pendukung Presiden Jokowi termasuk para buzzernya yang mengepung Anies agar terjadi delegitimasi terhadap sosok ini. Sebenarnya itu tidak fair dalam politik. Yang terbaik adalah saya ingin melihat Anies bertarung sama Ganjar, bertarung sama Prabowo, Puan Maharani, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, Ridwan Kamil, Kofifa Indra, dan calon-calon lainnya, agar mereka bisa membuktikan siapa yang paling jago di antara mereka. Jangan sampai ayam jago dilawankan ayam sayur. Ya kan kalau ayam jago dilawan ayam jago, tapi begitu lawan ayam jagonya yang lain kelihatan cowoknya, tambah Refli. Gerindra sudah memberikan isyarat untuk memajukan Prabowo Subianto. PDIP tidak mungkin mencapreskan Anies. Nasdem, PKB, dan PAN sekedar oportunistik. Menurut Refli Harun, Anies Baswedan ada modal baik di dalam maupun di luar negeri.
di luar negeri, dia cukup bisa untuk membawa nama Indonesia yang ada di dalam negeri yang sudah ada modal karena dia menjadi gubernur DKI dan sebelumnya Menteri Pendidikan.